Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum RPB Modul 4, verifikasi dan validasi diagram proses bisnis menggunakan Petrinet. Sebelum masuk ke pembahasan dan tutorial, untuk modul 4 ini ada dua aktivitas utama yang akan teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman melakukan transformasi diagram proses bisnis dari BPMN ke dalam model Petrinet. Untuk aktivitas ini sudah teman-teman lakukan di pengerjaan tugas mandiri nomor 3. Kemudian, aktivitas yang kedua, teman-teman melakukan verifikasi dan validasi diagram proses bisnis menggunakan metode formal Petrinet. Verifikasi sendiri dilakukan secara sintaksis dengan menganalisis workflow BPMN yang ditransformasikan menjadi Petrinet. Sedangkan validasi dilakukan secara semantik dengan menganalisis workflow net menggunakan metode tertentu, seperti contohnya S-komponen, free choice property, the transition, non-leaf transition, dan lain sebagainya yang tidak tersedia pada BPMN. Dari tadi selalu dimention mengenai transformasi, verifikasi maupun validasi. Lalu, tools apa sih yang teman-teman gunakan? Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa untuk praktikum modul 4 ini kita menggunakan tools atau aplikasi yang bernama Wopet. Wopet ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengecek sintaksis atau semantik dari pemodelan proses bisnis sehingga dapat meningkatkan model proses bisnis yang lebih baik. Atau singkatnya, teman-teman menganalisis kesalahan yang terdapat pada diagram proses bisnis BPMN untuk kemudian diperbaiki berdasarkan hasil analisa yang terdapat pada Wopet. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa baca lebih lengkap di modul. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial. Studi kasus yang kita bahas pada kali ini, kita menggunakan studi kasus yang terdapat di tugas mandiri yang sudah teman-teman kerjakan sebelumnya. Nah, pertama kita akan melakukan transformasi diagram proses bisnis ke dalam model Petrinet. Di dalam file tugas mandiri tersebut sudah disediakan diagram BPMN-nya, jadi teman-teman bisa menggunakan diagram tersebut untuk mempermudah pengerjaannya. Terutama untuk teman-teman yang merasa kesulitan untuk membaca studi kasus dalam bentuk paragraf. Nah, ini untuk gambaran dari diagram proses bisnis BPMN-nya. Untuk melakukan transformasi, kita langsung buka aja aplikasi Wopet-nya. Ini tampilan awal dari Wopet. Nah, teman-teman bisa langsung klik New. Lalu bisa maksimalkan untuk workspace-nya. Di sini terdapat juga elemen-elemen yang ada pada Wopet seperti place, transition, end split, XOR split, end join, XOR join, dan lain sebagainya. Untuk penggambaran awal dimulai dengan menggunakan elemen place. Nah, bisa kita klik pada workspace. Kemudian untuk menghubungkan dengan transition, bisa langsung tarik dari place untuk secara otomatis terhubung dengan transition. Nah, di sini diawali dengan start yang dilakukan oleh manajer produksi. Sebelum kita lanjut ke aktivitas selanjutnya, kita buat elemen start ke dalam model Petrinet. Nah, untuk penamaannya bisa kita double klik pada transition lalu ubah namanya menjadi start, lalu enter atau klik OK. Untuk transformasi BPMN ke Petrinet ini, satu elemen BPMN digambarkan dengan 3 notasi, yaitu place awal dan akhir, kemudian transition dan arc. Oke, kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Kita tarik lagi dari place supaya terhubung langsung dengan transition, lalu kita ubah namanya dengan mengecek ketersediaan bahan baku.
Lalu bisa tarik lagi dari transition ke place ke transition, dan kita ubah lagi nama transitionnya menjadi melakukan list ketersediaan bahan baku. Untuk penamaan transitionnya bisa disesuaikan dengan studi kasus atau diagram yang terdapat pada tugas mandirinya. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya, kita ubah nama transitionnya menjadi membuat form request bahan baku. Nah, kita tarik lagi, lalu kita ubah nanti namanya menjadi menyerahkan form supply assistant. Ubah namanya menyerahkan form ke supply assistant. Ini bisa langsung kita rapihkan untuk penggambaran diagramnya. Nah, tarik lagi untuk memberi nama aktivitas selanjutnya, yaitu meninjau form request. Nah, jadi untuk setiap aktivitas itu, transition dipisahkan dengan place awal dan place akhir. Sehingga tadi sudah disebutkan bahwa satu elemen BPMN itu dinotasikan atau digambarkan dengan 3 elemen Petrinet. Oke, lanjut. Di sini kita ada XOR atau gateway, ya atau tidak. Nah, cara membuatnya itu bisa langsung tarik aja dari place-nya, atau bisa juga kita klik langsung di elemennya dan kita hubungkan dengan place. Tapi untuk memudahkannya, di sini kita tarik langsung aja dari place, kita sesuaikan namanya. Di sini namanya setuju. Lalu kita sesuaikan tipe elemennya. Tipe elemen yang digunakan yaitu XOR split. Kemudian klik OK dan tarik lagi. Untuk jika ya, maka aktivitas akan dilanjutkan dengan membuat form request. Kemudian bisa kita langsung rapihkan. Nah, untuk value tidak, di sini dia bakalan kembali lagi ke aktivitas melakukan list bahan baku. Bisa kita pindah aja untuk place-nya dan langsung kita tarik ke melakukan list bahan baku. Kemudian untuk merapihkannya bisa klik kanan, pilih add art point dan bisa kita sesuaikan. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberi value untuk probability di setiap pilihannya. Klik arc, ganti probability-nya menjadi 20% untuk tidak, lalu centang show probability, kemudian klik OK. Nah, untuk ya juga lakukan hal yang sama, probability-nya 80%. Lalu kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Di sini aktivitas selanjutnya yaitu menyerahkan form ke warehouse team. Di transitionnya kita ubah namanya menjadi menyerahkan form ke warehouse team. Kemudian kita lanjut tarik lagi untuk aktivitas selanjutnya, hubungkan dengan place, kemudian transition, ubah namanya menjadi melakukan pencarian bahan baku.
Kemudian di sini saya rapihkan lagi untuk penamaannya. Tarik lagi untuk lanjut ke aktivitas selanjutnya. Nah, di sini kita ketemu sama gateway lagi, XOR lagi. Kita gunakan lagi XOR split untuk memecah aktivitas ya dan tidak. Kemudian kita ubah namanya dan pilih elemen tipenya. Elemen tipenya kita pakai XOR split, dan jika tidak, aktivitas akan kembali ke membuat form request. Lalu kita ubah untuk namanya. Dan kita atur lagi untuk artnya, bisa kita sesuaikan lagi. Kemudian jika ya, maka aktivitas akan dilanjutkan dengan menyiapkan bahan baku, tapi jangan lupa untuk menambahkan atau menyesuaikan probability-nya. Jika tidak, probability-nya diubah menjadi 20. Kemudian jika ya, dilanjutkan dengan menyiapkan bahan baku. Kita hubungkan dari XOR split ke transition. Lalu kita ubah namanya. Dan kita beri value untuk probability-nya menjadi 80%, centang show probability, lalu klik OK. Kita lanjutkan lagi dengan aktivitas selanjutnya, yaitu membuat laporan penerimaan bahan baku. Nah, lalu selanjutnya aktivitas melakukan penyerahan laporan ke supply assistant. Untuk aktivitasnya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan yang ada di studi kasus. Nah, selanjutnya di sini setelah melakukan laporan penerimaan bahan baku, dibuat laporan tersebut diserahkan ke supply assistant, dan kemudian dilakukan pembukuan form request. Maka ubah transition menjadi melakukan pembukuan form request. Nah, terakhir N. Untuk N-nya sendiri di sini sama dengan start. Diawali dengan place, kemudian diakhiri dengan place lagi. Jadi kita tarik dari transition, place, kemudian transition lagi, lalu place lagi, dan transitionnya kita ubah namanya menjadi N. Nah, ini hasil transformasi dari diagram proses bisnis BPMN ke dalam Petrinet sebelum diverifikasi dan validasi. Ini hasilnya. Untuk di modul ini, objek dokumen yang ada pada BPMN tidak perlu teman-teman gambarkan ke dalam model Petrinetnya. Cukup prosesnya saja yang teman-teman gambarkan. Selanjutnya, kita akan menambahkan role dan grup yang terkait pada proses ini. Langkahnya yaitu teman-teman klik tab research, kemudian klik new, dan teman-teman masukkan role yang terdapat pada studi kasus. Di sini untuk role yang pertama yaitu manajer produksi. Kemudian tambahkan juga untuk role supply assistant, lalu klik OK.
Kemudian tambah lagi untuk role warehouse team. Oke. Nah, lalu kita tambahkan juga nama PT, yaitu PT BPAD Food Story di sini. PT BPAD Food Story sebagai grupnya. Lalu kita masukkan PT BPAD Food Story, kemudian klik OK. Nah, setelah selesai kita menambahkan role dan grup, selanjutnya kita akan memasukkan resource yang sudah kita buat tadi ke setiap aktivitasnya. Caranya yang pertama, untuk start double klik pada trigger, pilih resource, kemudian sesuaikan resource mappingnya. Start di sini dilakukan oleh manajer produksi, artinya untuk role-nya kita pilih manajer produksi, kemudian grupnya PT BPAD Food Story. Setelah itu baru kita klik OK. Untuk aktivitas selanjutnya, manajer produksi juga klik triggernya resource, kemudian sesuaikan untuk role-nya manajer produksi, grupnya, klik OK, dan lakukan semuanya di setiap aktivitasnya. Masukkan semua role dan grup untuk tiap-tiap aktivitasnya. Nah, role di sini itu menggambarkan aktor yang terkait dengan aktivitas tersebut, aktivitas yang kita pilih. Lakukan resource mapping untuk seluruh aktivitas, termasuk untuk elemen XOR split yang kita gunakan dalam transformasi ini. Start dan end pun kita tambahkan untuk resource-nya. Lalu untuk melakukan verifikasi dan validasi, teman-teman klik atau double klik place paling awal, masukkan 1 untuk number of token, lalu klik OK, atau teman-teman juga bisa klik kanan place, kemudian klik add token, maka otomatis akan terisi 1, lalu masuk ke tab analisis, pilih token game, klik auto play mode, lalu klik start auto play. Nah, di sini token game berhenti di place 3 atau P3. Banyak dari teman-teman yang mengeluhkan tentang ini. Kenapa bisa terjadi? Artinya ada yang salah pada transformasi yang kita gunakan atau kita lakukan. Nah, untuk tahu di salahnya itu ada di mana, kita buka tab semantical analysis, kemudian kita cek di tab expert di bagian mana kesalahan tersebut. Kemungkinan terbesar kita fokuskan ke elemen-elemen seperti XOR split, AND split, dan lain sebagainya, di mana setiap kita menggunakan XOR ataupun AND split tersebut, kita harus tutup menggunakan XOR join. Nah, untuk menutupnya, di sini kita bisa ubah XOR join dari transition yang kita gunakan itu untuk menutup XOR split yang kita gunakan. Lakukan hal yang sama pada aktivitas yang kita gunakan untuk menutup XOR split pada studi kasus ini. Lanjut, kita play token game lagi. Nah, di sini token game berjalan dengan lancar, kemudian masuk ke XOR split, pecah, dia pilih tidak, kemudian ya, jalan lagi sampai akhirnya token game berhenti. Nah, jika token game sudah sampai elemen terakhir, artinya simulasi token game sudah selesai dilakukan. Bisa dilihat juga pada tab expert. Di sini semuanya sudah berwarna hijau.
Artinya, baik dari sintaksis maupun semantik sudah menunjukkan bahwa diagram yang digambarkan sudah baik atau sudah benar. Selanjutnya, kita juga bisa rapihkan untuk diagramnya nih. Bisa dirapihkan, dan untuk save hasil pengerjaan bisa berupa image ataupun project. Untuk save image, bisa klik file, pilih export as, dan pilih tipe format yang teman-teman inginkan. Sini ada PNG dan lain sebagainya, lalu bisa klik save, export. Dan untuk projectnya, untuk save project, bisa klik file juga, pilih save atau save as, lalu beri nama projectnya. Kemudian untuk tipe filenya, pilih .pnml. Sini saya beri nama contoh, lalu bisa kita klik save untuk menyimpannya. Kemudian, agar diagram proses bisnis yang kita miliki bisa dikatakan sudah terverifikasi dan tervalidasi, kita perlu melakukan perbaikan pada diagram BPMN dengan merujuk pada hasil analisis simulasi token game yang sudah kita lakukan. Jangan lupa juga untuk mencatat error atau kesalahan yang terjadi saat play token game dengan menggunakan tabel hasil uji seperti berikut. Di sini bisa teman-teman sesuaikan untuk net statiknya berapa total masing-masing dari elemennya. Contoh place-nya di sini total ada 14, kemudian transition ada 12, operatorsnya ada 26, arc-nya ada 26. Sebagai contoh lain juga untuk wrongly used operator, memenuhi atau tidak. Jika memenuhi, teman-teman tulis ya, sedangkan jika tidak memenuhi, teman-teman tulis tidak. Kondisi seperti apa yang dikatakan bahwa wrongly used operator ini memenuhi? Teman-teman bisa cek pada WOPET di tab expert, apakah wrongly used operatornya ini sudah berwarna hijau atau belum. Jika wrongly used ini sudah berwarna hijau, artinya wrongly used-nya sudah memenuhi. Berlaku juga untuk seluruh komponen yang ada pada tabel hasil uji. Kemudian untuk tiap poin analisanya bisa teman-teman catat seperti contoh yang ada di modul seperti ini. Contohnya free choice-nya ini memenuhi atau tidak, kemudian S komponennya ada berapa place yang tidak tercover dengan S komponen. Bisa teman-teman lihat pada tab expert juga. Begitu sampai terakhir di liveness-nya. Apakah dia dead transition atau non-live transition? Oke, mungkin sekian pembahasan dan tutorial mengenai modul 4 praktikum RPB ini. Apabila ada yang masih kurang difahami, teman-teman bisa langsung menghubungi asisten untuk menanyakan lebih lanjut. Dan diingatkan juga, sebelum praktikum, dipelajari dulu modulnya, dipersiapkan perangkat dan tools praktikumnya. Tolong dipastikan bahwa perangkat dan tools sudah dalam keadaan siap digunakan maksimal 1 jam sebelum praktikum dimulai. Hal ini untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan pada perangkat ataupun tools yang teman-teman gunakan saat praktikum berjalan nanti. Berhubung ini merupakan modul terakhir di praktikum rekayasa proses bisnis, silahkan teman-teman persiapkan dengan sebaik mungkin agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal di praktikum modul 4 nanti. Dan jangan sampai lupa, karena masih ada asistensi tugas besar dan praktikum APSI yang akan teman-teman lakukan. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian praktikum rekayasa proses bisnis. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan jangan sampai kondisi sekarang ini justru mempengaruhi efektivitas perkuliahan teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.